Dimohonkan untuk menonaktifkan semua audio dan silahkan mengaktifkan semua video. Saya ulangi lagi, dimohonkan untuk menonaktifkan audio dan mengaktifkan video. Jadi tidak ada lagi yang muncul nama ataupun foto pada aplikasi Zoom. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu beserta undangan dan adik-adik mahasiswa baru yang telah di titik lokasi utama serta secara daring via aplikasi Zoom. Acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 akan segera kita mulai. Dan perlu kami informasikan bahwa acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 ini dilaksanakan secara virtual dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 ini juga dapat diikuti melalui live streaming di akun YouTube yang telah panitia kirimkan linknya. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 ini mengambil titik lokasi utama di ruang aula STIA LPPN Padang, dan perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang berada di titik lokasi utama yang membawa alat komunikasi, dimohonkan untuk mengaktifkan mode diam atau silent selama acara ini berlangsung. Sedangkan bagi peserta PKKMB tahun 2020 yang bergabung secara virtual, kami harapkan untuk menonaktifkan audio atau men-setting ke unmute, mode unmute audionya pada aplikasi Zoom masing-masing, dan tetap untuk mengaktifkan selama acara ini berlangsung, serta mematuhi tata tertib yang telah disiapkan dan diatur oleh panitia, seperti tidak boleh berpindah-pindah tempat karena itu akan mengganggu konsentrasi peserta PKKMB lainnya. Serta kami informasikan kepada semua peserta PKKMB yang mengikuti acara ini secara daring pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya agar ikut berdiri dari tempat daring atau kediaman masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LPPN Padang, yang kami hormati para wakil ketua yang telah bergabung di titik lokasi utama, yang kami hormati para ketua program studi administrasi publik dan program studi administrasi bisnis, para ketua lembaga dan unit yang ada di lingkungan STIA LPPN Padang beserta dosen dan tenaga kependidikan. Dan yang teristimewa kepada mahasiswa baru tahun 2020 yang mengikuti secara daring dari titik kediaman masing-masing. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 Sekolah Administrasi LPPN Padang yang mengambil tema mengembangkan sumber daya manusia yang mandiri, berinovasi dan kreatif di era tatanan new normal. Acara diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, dan juga pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, guna memohon kelancaran dalam penyelenggaraan acara PKKMB tahun 2020 ini, marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Novita SPD dan diikuti dengan pembacaan doa oleh Bapak Eko Ramadan SPDI. Kepada Ibu Novita dan Bapak Eko disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mahasiswa yang kami banggakan, untuk lebih hikmahnya acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kemudian kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Untuk Bapak Ibu, kemudian mahasiswa yang muslim,
Pembacaan doa akan saya langsung pimpin sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang-orang yang telah berjuang di jalan-Mu ya Allah. Sayangilah mereka, kasihanilah mereka, sebagaimana mereka telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik kami dari kecil sampai sekarang. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, berikanlah kesehatan kepada kami, sehat jasmani, sehat rohani. Terangilah hati kami, serta kuatkanlah keimanan kami, dengan segenap rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, kami mengadakan acara PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus STIA LPPN Padang kepada mahasiswa kami. Jadikanlah acara kami ini sebagai salah satu bentuk amal ibadah bagi kami, serta berkahilah acara kami ini supaya sukses dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kampus kami STIA LPPN Padang sebagai wadah yang tepat bagi mahasiswa kami dalam menuntut ilmu sebagai bekal di masa yang akan datang, berguna dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, serta bagi nusa dan bangsa, hingga kami kembali menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, berikanlah rezeki kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, yang memperjuangkan kami, agar kami menjadi yang lebih baik, agar kami berguna di masa yang akan datang, agar kami menjadi insan yang terdidik dan berpendidikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, negeri kami, kampus kami, dari segala macam bentuk mara bahaya ya Allah, musibah dan wabah penyakit yang sedang mewabah saat ini. Agar kami dapat beraktivitas seperti biasanya, agar kami dapat menjalani kehidupan seperti semula, agar kami dapat menjalankan aktivitas belajar dan mengajar seperti semula, agar kami dapat menjalani perkuliahan tatap muka seperti semula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, wa najatin minan nari wal afwa indal syar. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa kulla ibadatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Ibu kita. Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua PKKMB tahun 2020 dengan hormat kepada Bapak Mufti Diapepin Esos MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana sampai saat ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas. Dan juga seorang muslim, kita terima kasih kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan dan anggota Yayasan Pembina Generasi Penerus Padang. Dilanjutkan dengan Ketua STIRPPN Padang, Ibu Insinyur Yeni Jufri, para wakil ketua, saudara teman sejawat, para dosen, dan karyawan-karyawati, dan panitia pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru STIRPPN Padang tahun akademik 2020-2021. Dan tak lupa pula kepada para pahlawan, baik para pahlawan berjuang untuk menegakkan NKRI, dan lagi kepada para pejuang dalam pendidikan. Intinya dalam menyukseskan pendidikan, serta meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya Padang, Sumatera Barat. Dan terkhusus lagi kepada seluruh mahasiswa yang ikut pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIRPPN Padang pada hari ini tanpa terkecuali. Jadi di sini saya meminta untuk menyukseskan seluruhnya, mulai dari sekarang sampai besok tanggal 17 Oktober yang akan ditutup. Kita berminta kepada Tuhan
untuk dilancarkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan ini. Dan dilanjutkan bahwasanya sebenarnya dalam hal ini kita masih dalam tatanan new normal yang mana sudah mendunia wabah ini yaitu COVID-19. Kalau seandainya sisi negatifnya banyak sekali wabah ini. Namun kalau seandainya kita kaji juga bahwasanya sisi positifnya tentu ada. Yang pertama, sisi negatifnya walaupun kita berjauhan, sekarang masuk dalam era digital, bahwasanya kita bertemu walaupun di mana Anda sekarang. Ya, ini suatu kemajuan dalam era teknologi atau 4.0 yang akan kita laksanakan dan akan menuju 5.0. Jadi kita berharap ada nanti materi yang diberikan oleh para dosen dan panitia termasuk nanti pada anggota BEM. Perlu di sini saya laporkan terutama kepada Ibu Ketua dan para dosen Senat Perguruan Tinggi yang hadir pada hari ini. Sebenarnya total yang ikut untuk PKKMB tahun 2020-2021 yaitu sebanyak 125 orang. Yang mana yang belum mengikuti tahun 2019 sebanyak 31 orang. Saya ulangi, yang belum mengikuti. Dan tahun akademik 2020 yaitu sebanyak 94 orang. 62 orang jurusan administrasi publik, 32 orang jurusan administrasi bisnis. Yang mana kami dari panitia PKKMB untuk menerbitkan nanti sertifikatnya dalam pelaksanaan ini. Jadi ditekankan sekali lagi kepada mahasiswa, bagi yang tidak memiliki mungkin diikuti tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan PKKMB ini sangat perlu sekali. Karena banyak sekali materi yang akan diberikan menyangkut tentang perkuliahan, tentang aktivitas, tentang keaktifan dari mahasiswa. Mulai dari Anda masuk, dibimbing sampai nanti Anda keluar dari kampus, bukan keluar namanya, tetapi wisuda. Kalau keluar berarti saudara tidak mendapatkan ijazah. Kita berharap semuanya berapa yang masuk, kita melaksanakan wisuda sebanyak itu. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya sebagai Ketua Pelaksana PKKMB pada tahun ini untuk mencatat seluruh aktivitas yang mana akan diadakan evaluasi ke depannya. Manakah mahasiswa yang aktif dan tidak aktif, terutama sekali kepada mahasiswa yang mendapatkan dulu namanya bidik misi, sekarang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan juga ada nanti beasiswa dari yayasan, kontribusi yayasan, yang mana di sini disebut dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya minta tolong diikuti mulai dari awal sampai akhir dengan tertib sesuai yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, jangan berpindah-pindah.
videonya tolong diaktifkan. Mungkin hanya itu dari saya sebagai Ketua Pelaksana untuk menyampaikan terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPM, Ibu Insinyur Yeni Jufri MSI, untuk memberikan sambutan, sekaligus dimohon berkenan untuk membuka acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 ini secara resmi. Untuk itu dengan hormat kami persilakan. Can I do that? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pembina Generasi Penerus Padang, para pembantu ketua di lingkungan STIA LPPN Padang, anggota Senat STIA LPPN Padang, ketua lembaga di lingkungan STIA LPPN Padang, staf pengajar, karyawan dan keluarga besar STIA LPPN Padang, para anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, para undangan yang hadir secara virtual di kediaman masing-masing, terutama yang sangat saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa baru, peserta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru STIA LPPN Padang. Dan yang sangat saya muliakan sekali adalah seluruh panitia yang telah melaksanakan peserta pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru STIA LPPN Padang tahun akademik 2020-2021. Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, alhamdulillah, pada pagi ini, tanggal 16 Oktober tahun 2020, STIA LPPN Padang menyelenggarakan kegiatan pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2021 yang diselenggarakan di Aula STIA LPPN Padang yang berbeda sebagaimana PKKMB di tahun-tahun sebelumnya. Bahwa pelaksanaan PKKMB tahun ini dilaksanakan dalam jaringan atau yang kita kenal dengan istilah daring. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa situasi pandemi COVID-19 hingga saat ini belum berakhir. Hal serupa juga terjadi di hampir semua negara di dunia ini. Menyikapi situasi tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan kewajiban yang mewajibkan agar mahasiswa dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi dilaksanakan secara daring, hingga ada kebijakan lebih lanjut. Oleh karena itu, hal yang terkait dengan proses pembelajaran tidak terkecuali PKKMB di STIA LPPN Padang harus dilaksanakan secara daring. PKKMB merupakan ajang kesadaran bagi kita pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, serta kesiapan mahasiswa untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan pada abad ke-21. Kompetensi ini antara lain kemampuan berpikir, kreatif, inovatif, hampir semuanya harus kita bisa akomodasi
juga teknik berkomunikasi, bagaimana kita bisa memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya, serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. PKKMB STI ALPPN Padang tahun 2020 ini berlangsung selama 2 hari, dimulai hari ini tanggal 16 ya, dan kita berakhir tanggal 17 Oktober tahun 2020 dengan tema mengembangkan sumber daya manusia yang mandiri, berinovasi, dan kreatif. Tujuan diadakannya PKKMB adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar mahasiswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya terkait dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan. Sedangkan dasar dilaksanakannya kegiatan PKKMB berupa surat edaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang panduan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tanggal 18 Juni tahun 2020. Adapun jumlah peserta yang ikut pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi berjumlah sebanyak 125 orang yang terdiri dari mahasiswa baru sebanyak 98 orang, yang terdiri dari Prodi Administrasi Publik sebanyak 62 orang, dan jurusan Prodi Administrasi Bisnis sebanyak 32 orang. Sedangkan mahasiswa lama yang belum mengikuti pada tahun sebelumnya sebanyak 31 orang. Mengingat bahwa PKKMB ini wajib diikuti oleh setiap calon mahasiswa baru sebelum dimulai perkuliahan. Karena apabila mahasiswa tidak mengikuti, bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak akan mendapat sertifikat seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Bahkan bisa jadi tidak dapat mengikuti wisuda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan STI ALPPN Padang mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di STI ALPPN Padang. Mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Mengingat pentingnya kegiatan PKKMB dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan kampusnya. Bagaimana dia mengetahui kampusnya di STI ALPPN Padang? Walaupun ada beberapa orang mahasiswa yang sampai saat ini tidak tahu di mana keberadaan kampusnya. Mudah-mudahan dengan berakhirnya nanti pandemi COVID-19 ini, ya kita bisa bertatap muka secara langsung dan juga bisa merasakan bagaimana enaknya kita kuliah di kampus. Mahasiswa baru yang saya cintai, ya, maka pada tahun ini ya kita perlu dilakukan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dapat dijadikan sebagai titik tolak pembinaan idealisme, pengaturan, dan merupakan rasa cinta kepada tanah air dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungannya. Juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Melalui kegiatan pengenalan kehidupan mahasiswa baru diharapkan dapat memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni STI ALPPN Padang yang memiliki pengalaman ilmu, akhlak yang mulia, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Mahasiswa baru STI ALPPN Padang senantiasa harus bersyukur ya, karena mahasiswa yang ada sekarang ini bisa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi, karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Saudara harus
bersyukur ya bahwa saudara bisa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dan saudara sudah memilih STIA LPPN Padang sebagai tempat saudara ilmu di pendidikan tinggi. Saya harapkan kepada saudara itulah yang paling terbaik oleh saudara karena STIA LPPN Padang ya kalau bagi kita mahasiswa baru tetap nomor 1 ya. Saya berharap kepada mahasiswa baru agar mengikuti semua proses PKKMB sampai akhir kegiatan, sehingga apa yang menjadi tujuan PKKMB dapat terwujud. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya berpesan kepada mahasiswa baru untuk memiliki strategi pembelajaran individu, agar saudara dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan selalu berusaha mengikuti tahapan-tahapan pendidikan setiap semester, sehingga dalam waktu 8 semester yang akan datang, saudara harus bisa menyelesaikan perkuliahan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa saudara harus mulai masuk STIA LPPN Padang bisa keluar dalam waktu 8 semester. Saudara-saudara yang saya cintai, kami mempunyai target ya, agar mahasiswa yang masuk tahun 2020 ini bisa kita wisuda nantinya pada tahun 2024 nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai gerak langkah kita. Dan jangan lupa menjaga kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19 dengan selalu melakukan pencegahan seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dimanapun saudara berada. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh MC tadi bahwa pada hari ini saya sebagai pimpinan STIA untuk membuka secara resmi acara PKKMB tahun ajaran 2022-2021 ya. Dengan memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara PKKMB Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Telah dibuka secara resmi acara PKKMB 2020 oleh Ibu Ketua STIA LPPN Padang. Baiklah Bapak Ibu dan terutama adik-adik mahasiswa baru tahun 2020, selanjutnya izinkanlah kami memperkenalkan para pimpinan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang. Ketua Yayasan STIA LPPN Padang, Skoldan Esos MM. Ketua STIA LPPN Padang, Insinyur Yeni Jufri MSI. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Dr. Yeni M. Nur SE MPD. Wakil Ketua 2, Bidang Kepegawaian Sarana dan Prasarana, F. Yasmiardi Esos MM MSI. Wakil Ketua 3, Bidang Kemahasiswaan, Mukti Diapepin Esos MM. Ketua Prodi Administrasi Bisnis, Dona Ikranova F. Esos MSI. Ketua Prodi Administrasi Publik, Dr. Randus Arnal Yanwardi MSI. Ketua Unit Penjamin Mutu, UPM STIA LPPN Padang, Dr. Siti Osakosasi MSI. Ketua LP2M STIA LPPN Padang, F. Yasmiardi Esos MM MSI.
Kepala BAK STIA LPPN Padang, Rahmanisa Eskom. Demikianlah perkenalan para pimpinan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN tahun 2020 ini. Dan selanjutnya kita masuk kepada acara pemaparan materi. Dan sebelumnya, sambil menunggu persiapan, kami persembahkan himne STIA LPPN Padang yang dibawakan oleh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian dan para peserta PKKMB tahun 2020. Selagi menunggu persiapan, kami minta kepada peserta PKKMB yang bergabung pada Zoom untuk mengisi absensi dengan link yang telah dibagikan oleh panitia. Dan juga kami ingatkan bahwa akhir dari sesi ini akan ada pembuatan atau pelaporan resume yang akan diisi oleh para peserta PKKMB melalui Google Form yang akan panitia bagikan nantinya di hari kedua. Sehingga semua resume dari pemaparan materi masing-masing narasumber
harus diisi pada Google Form yang akan dibagikan pada hari kedua. Baiklah peserta PKKMB tahun 2020, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Ibu Dr. Yeni M. Nur MPD selama 30 menit ke depan. Untuk itu kepada Ibu disilahkan. Jadi nanti menjalankannya nanti. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Cek. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan PTGP. Yang terhormat Ibu Ketua SDA Padang, pengajar, karyawan-karyawati SDA Padang, terusnya. Pada mahasiswa yang bekerja selalu, semoga dilindungi oleh wabah pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti merahmat dan kurnianya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul pada kegiatan ini. Tertumpang salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membeli suri teladan terhadap umatnya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada topik kita dengan judul Sistem Pendidikan. Sistem pendidikan yang kita pakai itu sebutan kredit semester. Agak kabur ya. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada saudara Matias Sapeletus untuk mematikan audionya, karena dari tadi kami coba mematikan dan kembali untuk dihidupkan, dan itu sangat mengganggu sekali. Terima kasih. Ya, oke, bisa kita lanjutkan. Sistem kredit itu adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja mengajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam PD. Dan kredit itu pengertiannya itu satuan menyatakan bobot suatu mata kuliah secara kuantitatif. Kemudian kita lihat sistem dari semester lagi ya.
adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil setengah tahunan yang disebut dengan semester. Next. Next. Atau satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan semester, atau setara juga dengan 16-14 minggu kuliah yang efektif. Di mana penyelenggaraan pendidikan satu semester itu terdiri atas kegiatan-kegiatan yang disertai dengan penilaian, keberhasilannya masing-masing dalam bentuk tatap muka, terstruktur, dan mandiri. Kemudian dalam tiap semester itu disajikan sejumlah mata kuliah dan kegiatan lain yang ditetapkan bobotnya dalam satuan kredit semester yang disingkat dengan SKS sesuai yang ditetapkan dalam kurikulum. Satuan daripada kredit semester yaitu satuan sistem kredit yang diserahkan dalam satuan waktu semester. Itu yang disebut dengan satuan semester. Kemudian dari sistem ini yaitu ada tujuannya, dua, tujuan umum dengan tujuan khusus. Yang pertama kita lihat dulu tujuan umum. Penetapan satuan kredit semester dilaksanakan agar STKPPD dapat memenuhi tuntutan masyarakat, karena dengan kemungkinan penyajian program pendidikan bervariasi dan fleksibel, supaya memberikan kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju semacam jenjang profesi tertentu di masyarakat. Next. Beda dengan kalau tujuan khusus, ada 5. Pertama, memberi peluang kepada mahasiswa cakap dan giat agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Dan juga mempermudah menyelesaikan kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat seperti dewasa ini kan. Kemudian memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya. Serta memungkinkan pengalihan atau transfer kredit antar program studi, antar perguruan tinggi. Sekarang kita lihat bagaimana kegiatan perkuliahan. Untuk penyelenggaraan pendidikan, yang pertama itu kegiatan pilihan dapat dibedakan menjadi perkuliahannya ada teori, ada praktikum, dan pemberian tugas akademik lainnya. Jadi ada 3 pokoknya. Kemudian perkuliahan teori itu yang sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep dan prinsip suatu bidang studi. Kalau praktek yang disebut dengan praktikum itu perkuliahan sifatnya mengaplikasikan teori dalam situasi dan yang kedua lanjut pada syarat-syarat mengikuti perkuliahan. Seorang mahasiswa itu dapat mengikuti perkuliahan ada 2 syarat, jadi memenuhi syarat administrasi. Dan yang kedua mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan yang masuk dengan yaitu dengan mengisi KRS pada setiap semesternya. Jadi sudah selesai administrasi kemudian lanjut dengan mengisi KRS. Begitu juga prasyarat hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah prasyaratnya. Jadi tidak bisa ya mahasiswa itu lanjut-lanjut saja tanpa aturan. Kemudian penyelenggaraan perkuliahan. Perhatian kembali kepada seluruh peserta PKKMB. Saya ingatkan kembali seluruh peserta PKKMB untuk mengaktifkan semua audio. Saya ulangi kembali untuk menonaktifkan semua audio sehingga tidak mengganggu kelancaran acara kita pada
Terima kasih. Kita lanjut. Kalender akademik itu disusun untuk 1 tahun akademik perkuliahan, yang mana diselenggarakan di bawah koordinasi pembantu ketua 1. Kemudian penyusunan jadwal mata kuliah dikoordinasikan oleh bagian administrasi akademik. Begitu juga kehadiran mahasiswa dipantau oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan dan dilaporkan ke bagian administrasi akademik. Next. Next. Dapat kita lanjut ke ending akademik dengan PA ya. Ending akademik ini punya tujuan agar mahasiswa tadi dapat menyelesaikan studi dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Saya mohon kepada saudara Judas dan juga saudara Yosef untuk tidak menonaktifkan dan mengaktifkan serta mempermainkan audionya. Terima kasih. Saudara Judas. Oke, kita lanjut. Waktu perubahan rencana studi dilaksanakan berdasarkan ketentuan akademik. Kemudian, perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan 1 dan 2 di atas dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Next. Itu tadi kegiatan kampus sampai PBM proses belajarnya. Sekarang kita masuk pada Merdeka Belajar atau kampus belajar. Yang ini adalah kurikulum baru yang dirujuk oleh PDDT kepada perguruan tinggi. Merdeka Belajar, kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mana salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini ya merupakan plus itu untuk mahasiswa baru yang program sekarang ini. Jadi ini di latar belakang ya dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Next. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta culture belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi kalau di sini ya, Merdeka Belajar itu mahasiswa itu memang betul dimerdekakan ya. Dimerdekakan mahasiswa itu untuk memilih sesuai dengan ide dan minatnya tadi. Program utamanya itu, kemudian pembukaan program baru, studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi negeri menjadi PTN, dan badan hukum dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberi kebebasan mengambil SKS di luar program studi 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi 1 di program studi, yang 2-nya di luar perguruan tinggi. Sedangkan proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang disebut juga student center learning yang sangat esensial, yang mana bertujuan kampus Merdeka itu hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi untuk meningkat
meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill-nya, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan berkepribadian. Ada 2 persyaratnya itu, mahasiswa itu berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti. Dalam pelaksanaannya ada 5 poin. Yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini dimaksud ya, yang fasilitasi perguruan tinggi tempat kita berada. Kemudian fakultas, sampai fakultas ini melakukan, kalau kita ngambil keluar dari perguruan tinggi kita, sampai MOU-nya itu fakultas. Begitu juga program studi. Kemudian mahasiswa, yang terakhir mitra. Jadi bisa melakukan dengan mitra instansi manapun. Kemudian kita lanjut bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini kita boleh satu perguruan tinggi yang lainnya, kita bisa ke perguruan tinggi di luar perguruan tinggi kita. Kemudian magang atau praktek kerja. Bisa mahasiswa tadi melakukan magang di luar atau di instansi atau di lembaga, silakan sesuai dengan disiplin ilmunya. Kemudian yang ketiga, asisten mengajar di satuan pendidikan. Juga nanti boleh mahasiswa itu pergi mengajar di luar perguruan tingginya. Jadi bukan mengajar, bukan magang aja, boleh juga kalau dia sebagai peneliti. Jadi memang betul-betul dibebaskan ya mahasiswa itu semuanya. Kalau dia minatnya peneliti, silahkan meneliti ya. Kemudian proyek kemanusiaan. Selanjutnya kegiatan wirausaha. Ini sesuai sekali dengan prodi bisnis, tapi tidak pula tertutup dengan prodi lain ya. Karena wirausaha itu memang dianjurkan kepada mahasiswa. Boleh juga studi atau proyek independen. Dan terakhir membangun desa. Ya, kerja nyata tematik membangun desa. Jadi kalau nanti Anda itu kan memang minat nantinya ingin bagaimana kita jadi putra daerah atau putra desa membangun daerah kita kan. Memang diberi kesempatan itu membangun desa. Jadi Anda ada 2 semester nantinya di desa, boleh di kantor nagarinya, desanya, apapun instansi di sana atau lembaga boleh Anda berkunjung ke sana selama 2 semester. Yang itu sama nilainya 40 SKS. Jadi di sini dosen sebagai pembina, sebagai pengontrol nantinya. Jadi ini sangat beruntung ya bagi mahasiswa baru sekarang adanya pembaruan ini kebijakan oleh Menteri ya. Jadi Anda itu bisa menyalurkan bakatnya nanti. Jadi nggak tertutup juga kan? Kalau misalnya Anda prodi, bisa Anda lintas ke prodi publik. Begitu sebaliknya, mahasiswa prodi publik bisa juga ke mahasiswa bisnis maupun ke luar kampus. Tapi minimal intern dalam kampus Anda sudah bisa menguasai 2 prodi itu. Jadi nantinya apabila Anda dilepas dari STIA ini, setelah Anda lepas STIA, Anda betul-betul kompeten ya, tidak canggung Anda itu. Jadi nantinya Anda maunya ke nagari, Anda sudah pernah pengalaman ke nagari, maunya Anda ke bisnis sudah ada, wirausaha Anda sudah pernah. Ke peneliti Anda juga bisa. Jadi ada 8 poin option yang akan Anda pilih kemana yang minat Anda tadi disalurkan itu semua.
Nanti perguruan tinggi akan mengurusnya nantinya MOU-nya. Mana Anda mau. Jadi betul-betul terbuka ide Anda tadi akan tumbuh ya. Betul-betul bagusnya kampus Merdeka ini. Betul-betul Anda diberi merdeka bebas ya. Sesuai dengan minat dan bakat Anda. Jadi Anda keluar dari situ betul-betul kompeten Anda itu nantinya. Jadi enggak ada kata-kata, oh saya misalnya Anda jurusan bisnis, oh saya nggak tahu pabrik itu. Nggak ada kata nggak tahu. Karena Anda diberi kesempatan untuk kuliah di pabrik. Begitu juga orang pabrik, seandainya Anda nanti udah selesai pergi ke lapangan atau pergi ke masyarakat, Anda nggak bisa bilang Anda nggak tahu dengan bisnis. Karena Anda diberi kesempatan untuk belajar di bisnis. Jadi itu adalah bakal tumbuh sebagai pemimpin. Jadi nantinya Anda pemimpin, kita ambil aja contoh kecil ya, seandainya Anda nantinya kepala nagari, Anda tidak bisa di bawah Anda bisa mengontrol bagaimana caranya pabrik, bagaimana caranya bisnis. Jadi memang plus sekali ya, kampus Merdeka ini plus sekali untuk Anda. Insya Allah ini kurikulum ini tahun depan akan dilaksanakan ya di kampus kita. Nantinya disesuaikan dengan kurikulum yang per prodi nantinya. Next. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin beberapa Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Baiklah, untuk semua peserta PKKMB mahasiswa baru tahun 2020, kembali kami ingatkan untuk mengikuti tata tertib sebaik mungkin dan diminta kepada adik-adik semua untuk mematikan audionya dan tidak mengganggu kelancaran acara selama pemateri menyampaikan materi-materinya. Baiklah, kita masuk kepada pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Administrasi kepada Bapak F. Yasmiardi, SOS, MM, MSI, disilakan. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat bergabung ya mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Ya, jadi sampai sekarang ini kita masih mempergunakan jarak jauh tentang PKKMB untuk 2020-2021 ya. Jadi yang kemarin ini kita PKKMB langsung ke kampus. Jadi yang untuk hari ini ya karena COVID yang telah berlangsung selama 8 bulan, nah kita harusnya PJJ sekarang ini. Ya kan, jadi pemateri kita cukup
kuliah jarak jauh. Nah, jadi Anda berada di mana tempat Anda berada, di rumah maupun di kantor, ya kan, Anda bisa mendengar secara live. Ya, baik. Mudah-mudahan mahasiswa baru ini nanti akan betah ya kuliah di STLPPN Padang. Sampai 1 semester ini tentu kita mempergunakan kuliah daring atau Zoom ya selama 1 semester. Karena peraturan dari Kemendikbud ya kita tidak diperbolehkan kuliah secara offline. Ya, boleh secara online. Ya, seperti yang sekarang ini. Baik, karena pemateri saya tentang kepegawaian sarana dan prasarana ya di STLPPN Padang. Nah, kalau kita bicara masalah kepegawaian, berarti kita bicara masalah ketenaga kerjaan. Kalau kita bicara masalah ketenaga kerjaan, berarti kita bicara masalah sumber daya manusia. Ya kan? Nah, itu namanya kepegawaian. Nah, jadi ada mata kuliah di STLPPN Padang, mata kuliahnya administrasi kepegawaian. Nah, itu nanti di semester 5 ya, kita akan mempelajari nanti administrasi kepegawaian. Kalau kita bicara masalah ADM kepegawaian atau administrasi kepegawaian, ruang lingkupnya mulai ya seseorang atau individu ya melamar sampai dia pensiun. Nah, itu ruang lingkup ADM kepegawaian. Jadi Anda mulai melamar secara individu ya sampai nanti Anda pensiun di suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, sama ya. Yang bedanya nanti isinya mungkin di pengkajian, ya itu yang berbedanya. Karena kalau di pemerintah itu sudah jelas SOP-nya, peraturannya dari Sabang sampai Merauke pengkajian itu sama, ya kan? Mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Ya, nah itu yang masalah kepegawaian di STLPPN Padang. Ya, hampir sama semuanya. Saya ulang lagi, mulai dari Anda melamar sampai nanti pensiun. Nah, itu yang kepegawaian. Terus sarana dan prasarana. Nah, itu nampak di gambar Anda di sebelah kanan itu ada gedung ya, prasarana. Ya kan? Nah, di sebelah kanan itu ada gedung B. Nah, itu biasanya gedung B ya, ada tingkat 2 yaitu yang kita bangun tahun 2010. Ya, 2010 itu gedung B. Yang di sebelah kirinya itu adalah alumni. Ya, alumni kita angkatan yang ke-30. Ya, angkatan yang ke-30. Nah, jadi rencananya kita insya Allah mungkin November atau Desember akan mewisuda, ya, atau nanti bertambah alumni kita yang berjumlahnya 134 orang. Nah, rencananya akan kita wisuda nanti bulan November dan bulan Desember. Nah, tentu kita juga ketika wisuda itu nanti kita juga mungkin mempergunakan secara virtual ya, seperti sekarang ini. Karena peraturan dari wali kota juga dari gubernur dihimbaukan kepada seluruh perguruan tinggi dan juga elemen masyarakat ya, kita belum boleh tatap muka. Ya kan? Nah, kalau nanti kita wisuda boleh nantinya mungkin sekitar Januari atau Februari. Next. Oke, nah ini ada nih sejarah STIA. Ya, yang namanya sejarah kita masing-masing juga punya sejarah ini ya kan. Sekurang-kurangnya keturunan kita sejarahnya perlu itu. Dari nenek moyang kita sampai ke bawah. Ya, nah ini sejarah berdirinya STIA PPN Padang.
Ya kan? Nah, jadi di sini kita lihat ada ya, sebelum berdirinya STIA LPPN Padang, ya ada naungan yayasan di atasnya, namanya Lembaga Pembangunan dan Pendidikan Nasional Sumatera Barat. Kita singkat dengan LPPN Sumatera Barat. Ya, itu nama yayasannya. Harus ada yayasan dulu, baru nanti di bawahnya sekolah tinggi atau SMA atau TK dan usaha-usaha yang lain. Sebelum berdirinya STIA, ya itu namanya dulu ada ASMI. Nah, ASMI ini adalah Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia, ya disingkat dengan ASMI. Jadi ini berdirinya di Kota Padang tahun 79, ya dengan SK nomor 294 garing 2.6.2 garing K strip 1979. Nah ini kita kerjasama atau semacam cabang ya dari ASMI Jakarta dengan Padang. Tahun 79 kita buka perguruan tinggi. Nah pada masa itu tahun 79 perguruan tinggi di Sumatera Barat bisa dihitung dengan jari. Hanya di bawah 10 baru yang ada perguruan tinggi swasta. Ya, menjamurnya perguruan tinggi swasta ini tahun 90 ke atas. Ya, untuk Sumatera Barat jumlah perguruan tinggi itu ada 100 perguruan tinggi, termasuk universitas, sekolah tinggi maupun akademi. Nah, jadi sebelum STIA berdiri itu ada namanya ASMI. Nah, cuma ASMI sekarang ini sudah dibubarkan atau sudah tidak diaktifkan lagi atau izinnya sudah dicabut, ya kan? Nah, jadi tinggal lagi STIA karena ASMI ini tidak lagi izinnya dicabut itu kira-kira tahun 90, ya 90 dan tidak ada lagi karena yang namanya ASMI ini kan sama dengan D3, ya. Nanti D3 itu dia menyambung nanti ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Nah, jadi dari D3 dia menyambung nanti ke STIA. Nah, itulah sejarahnya STIA itu. Dan sebelumnya, ya, dulu ada namanya sebelum STIA ini juga ada ya namanya STAN, ya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Sebelum STIA ya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara namanya STAN. Nah, tapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merubah semua nomenklatur perguruan tinggi, ya. STAN itu diganti dengan STIA berlaku seluruh Indonesia. Ya. Jadi depannya STIA, di belakangnya boleh ditambah dengan yang lain. Nah, jadi kita namanya STIA LPPN Padang. Ya, kalau di Kota Padang ini ada 2 STIA ini. 1 STIA LPPN Padang, 2 ada STIA Adabiah, ya. Kalau untuk di Sumatera Barat cukup banyak ini sekolah tinggi administrasi, baik itu di Jambi, Pekanbaru maupun di Kepri. Ya, nah itu sejarahnya STIA LPPN Padang. Jadi tahun 86 kita mendapatkan surat dari Kemendikbud, ya, nomor 0378/0/1986, ya, STIA LPPN Padang statusnya terdaftar untuk program strata 1 dengan 2 jurusan, yaitu administrasi negara dan ilmu administrasi niaga. Nah, pada tahun 86 itu, ya, agak berbeda dengan sekarang. Sekarang namanya akreditasi. Kalau tahun 79 itu namanya ada izin operasional, ada terdaftar, ada diakui, dan ada disamakan. Nah, itu yang lama ya. Jadi STIA LPPN Padang dulu terdaftar tahun 86 dengan jurusan, ya, ada 2, ilmu administrasi negara dan ilmu administrasi niaga. Ya,
Jadi pada tahun sekarang ini, tahun 2020, kita sudah berubah ya nomenklatur kita. Dulu yang nama prodi itu ilmu administrasi negara menjadi program studi administrasi publik dan program studi ilmu administrasi bisnis ya. Jadi untuk tahun 2020 kita berubah nomenklaturnya ya, saya ulang lagi, dari ilmu administrasi negara menjadi program studi administrasi publik dan program studi administrasi bisnis. Ya, dulu yang gelarnya kedua-duanya ESOS, sarjana sosial. Sekarang juga berubah nama gelarnya. Kalau ilmu administrasi negara atau publik namanya SAP, sarjana administrasi publik. Kalau program studi ilmu administrasi bisnis namanya SAB, sarjana administrasi bisnis. Nah, jadi perubahan gelar ini sudah untuk yang ketiga kalinya kita pakai untuk selanjutnya. Nah, jadi kalau yang lama itu dia memakai ESOS kedua-duanya ya. Jadi mulai tahun sekarang peraturan sudah berubah, nomenklatur sudah berubah, juga diperbaiki. Ya. Nah, itu kira-kira tentang sejarah STIA LPPN Padang. Ya kan, karena dulu ada 2 perguruan tinggi, yang satu memang sudah sudah dicabut izinnya karena mahasiswanya tidak ada lagi, karena mungkin ya dari D3 dengan ke S1 itu mungkin terlalu lama nanti, karena menyambung dari D3 ke S1 itu ada 2 tahun. Jadi dari D3 ke S1 berarti dia tamat 5 tahun. Nah, sekarang kan program baru di pemerintah, sekolah tinggi Mesir itu S1 itu cuma 4 tahun selesai, yang paling cepat itu 3,5 tahun. Nah, tentu Anda yang BP 2020 mahasiswa baru tahun 2020-2021, tentu nanti Anda harus selesai perkuliahannya 2024 itu bulan Juli ya. Jadi berakhir presiden dan berakhir pula Anda nanti kuliah di STIA. Iya kan? Karena presiden habisnya 2024 bersamaan dengan Anda selesainya kuliah di STIA. Iya kan? Nah, oke, next itu sejarah berdirinya STIA. Oke, ini ada visi STIA PPN Padang. Kalau namanya visi ini kan pandangan jauh ke depan kan begitu ya. Setiap kita perlu juga membuat visi misi, minimal visi kita pribadi. Ya kan? Nah, di sini visi STIA ini menjadikan STIA PPN unggul dan kompetitif dalam bidang ilmu administrasi di Kopertis Wilayah 10 pada tahun 2022. Nah, juga perlu kami disampaikan ya, yang Kopertis Wilayah 10 mulai tahun 2019 juga sudah berubah nama ya. Kopertis Wilayah 10 menjadi dia LLDikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri. Nah, jadi waktu dibuat ya tahun 18 itu tetap kita memakai Kopertis Wilayah 10 ya. Nanti kalau habis 22 kita rubah lagi menjadi dia nanti LLDikti ya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Dia membawahi 4 provinsi, Sumatera Barat, Jambi, Pekanbaru dan Kepulauan Riau atau Batam ya. Nah, itu jadi visi STIA PPN Padang. Next. Oke, kita lanjutkan misi lagi ya. Nah, jadi misi ini tentu kita jawab nanti visi itu kita jawab dengan misi ya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu administrasi yang unggul dan berdaya saing. Nah, tentu sebelum Anda kuliah nanti secara daring atau secara virtual, ya tentu Anda nanti habis ini pendidikan, ya
pendidikan nanti itu lamanya kan 8 semester itu ya. 8 semester ya Anda sampai selesai. 8 semester itu termasuk Anda nanti ada namanya magang ya, ada proposal dan ada skripsi. Nah, itu pendidikan ya. 2, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu administrasi, baik itu publik maupun itu bisnis. Nah, jadi tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian itu dosen dan mahasiswa itu akan mengadakan penelitian dan pengabdian, dilibatkan mahasiswa semester 7 atau mahasiswa yang ingin menyusun ya proposal untuk tahap akhir. Nah, tentu dosen dan mahasiswa melibatkan mahasiswa di lapangan untuk melakukan penelitian maupun pengabdian. Karena nanti apabila dia menyusun, ya dia sudah paham ya apa yang mau diambil nanti di lapangan, ya kan? Dan juga pengabdian. Nah, tentu kami sudah banyak melakukan penelitian dan pengabdian, ya kan, baik di Kota Padang maupun di luar Kota Padang, ya kan. Nah, itu tentang penelitian dan pengabdian. Jadi memang mahasiswa juga perlu melakukan penelitian dan pengabdian. 3, memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi baik dalam luar dan negeri, ya kan. Nah, kita kerjasama dengan pemerintah ya daerah. Ya, hampir seluruh kota dan kabupaten kita kerjasama dengan pemerintahan daerah, termasuk dengan Kepulauan Mentawai. Jadi kita kerjasama dengan bupatinya tahun 2018. Ya, kita sudah kerjasama, sudah tekan mau ya dengan Pak Bupati 2018. Ya, kenapa kita kerjasama dengan bupati? Ya, karena mahasiswa kita, alumni kita sudah banyak di Mentawai. Ya, alumni kita di Mentawai ini sudah lebih dari 200 orang. Ya kan, sudah lebih 200 orang dan juga sedang kuliah juga hampir kira-kira 100 lebih. Ya kan? Jadi yang alumni itu untuk di Mentawai lebih dari 200 orang dan sedang menimba ilmu sekarang juga lebih dari 100 orang. Ya, itu kita kerjasama dengan pemerintahan daerah, tidak saja Mentawai, juga ada Pariaman, Pasaman, pesisir selatan, dan kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, untuk perguruan tinggi negeri, nah tentu kita juga bekerjasama dengan ada yang di luar ya, dengan UNAN, umpamanya di Sumatera Barat ini juga dengan UMP. Dan juga kita di Pulau Jawa juga ada kita kerjasama, termasuk kita kerjasama kita di luar negeri, perguruan tinggi luar negeri, UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya, kita sudah tangan mau dan juga kita sudah ada alumninya yang tamatan di sana bergelar doktor. Ya, jadi kita kerjasama dengan UKM, sudah ada alumni kita. Nah, tentu nanti Anda nanti kalau ya tamat dari STIA nanti bisa menyambung Anda ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Di samping kita kerjasama dengan luar negeri, kita melakukan studi banding. Ya, studi banding tahun 2018 ini ya ke UKM dengan Thailand. Ya kan, tahun 2018 kita studi banding ke sana selama seminggu. Nah, tentu kalau Anda ingin studi banding, tentu bahasa Inggris Anda harus bagus, ya kan? Speak English Anda juga harus bagus, karena komunikasi itu tidak ada bahasa Indonesia, ya kan? Nah, jadi untuk tahun kemarin mulainya bahasa Inggris itu adalah 3 semester. Ya, kalau tahun kemarin 2018 itu cuma 1 semester, mulai tahun sekarang ya 3 semester. Ya, di semester 2, semester 4, dan semester 6. Ya kan? Nanti semester Andanya speaking nanti ya, dengan Ibu Meme yang moderator tadi. Oke.
Terus yang keempat, menyelenggarakan program studi pasca sarjana. Nah, ini yang lagi diproses ya. Yang nama proses ini bisa cepat, bisa lambat ini. Ya kan, apalagi kena COVID ini kan, kita tidak bisa kemana-mana. Kita cuma stay at home saja, ya kan, tidak bisa. Tapi mudah-mudahan yayasan maupun ketua STIA dan dosen termasuk karyawan itu akan bisa nanti mempercepat keluarnya program studi S2 nanti dibantu oleh LADIPTI termasuk dengan Kemendikbud. Nah, jadi mungkin alumni S1 sudah banyak yang bertanya kepada saya, kepada Bu Ketua, kapan dibuka S2? Nah, ini mudah-mudahan mungkin tahun besok ya bisa kita ulang kembali, kita proses kembali, dan juga mungkin tahun besok bisa dibuka S2. Next. Nah, sekarang kita masuk jumlah dosen dan karyawan setia PPN Padang. Nah, jumlah dosen kita berjumlah 22 orang, jumlah karyawan kita berjumlah 10 orang. Dari 22 orang dosen itu, yang bergelar doktor sudah 3 orang. Ya, 3 orang lagi sedang kuliah. Ya, mudah-mudahan sebelum Anda tamat di STIA mahasiswa baru ini, kita juga telah menjebolkan lagi S3 doktor. Ya, paling kurang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi kita bertambah doktornya menjadi 6 orang. Yang selebihnya bergelar master. Nah, ini sesuai dengan peraturan Kemendikbud, seluruh dosen itu minimal harusnya S2. Kalau bagusnya nanti S3, nah kan begitu. Ya, karena S3 ini memang program studinya lama, ya kan, dia melakukan penelitian yang cukup lama, ya kan. Tapi yang namanya ketua yayasan dan juga ketua STIA berusaha nanti mendorong semua dosen itu harus bergelar doktor, ya kan. Terus jumlah karyawan kita ada 10 orang, 9 orang itu pendidikannya S1. 1 orang yang pendidikannya SMTA, itu pun rencananya kita sekolahkan, kan begitu ya. Itu namanya istilahnya sumber daya manusia untuk peningkatannya. Baik dosen maupun karyawan itu perlu kita sekolahkan nanti. Ya, oke, next. Audio Jungle. Nah, kita sekarang masuk lagi sarana dan prasarana. Ya kan? Tentu yang namanya perguruan tinggi ini menurut peraturan menteri itu kalau sekolah tinggi ya itu sama dengan fakultas, paling kurang lahannya adalah paling kurang 5.000 meter, ya kan. Nah, jadi STIA memang lokasinya, sarananya juga dekat dari pusat kota, yaitu dari pusat kota lebih kurang 3 kilo, ya kan. Nah, ini ada gedung A. Gedung A ini adalah tempatnya rektorat, ya, tempat rektorat, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, bagian akademik, dan juga termasuk perpustakaan di lantai 2. Nah, jadi Anda nanti kalau habis istirahat, ya kan, tidak ada dosen, itu nanti Anda bisa membaca buku di pustaka. Karena jumlah buku di pustaka cukup banyak, ya kan, kita juga dapat bantuan dari pemerintah tentang buku, ya kan, dan juga alumni juga menyumbang ini buku-buku untuk adik-adiknya nanti. Nah, jadi mungkin bulan November atau Desember kita juga akan mewisuda alumni kita 134, dan kalau juga dia menyumbang buku 134, bertambahlah koleksi STIA PPN Padang khususnya buku administrasi, ya. Terus Audio Jungle. nah, ini gedung B-nya ya. Gedung B ini adalah tempat kita perkuliahan. Ya, kita kuliah itu pagi ada, sore ada, malam ada. Yang tidak ada tengah malam, nah kan begitu. Ya kan? Jadi kita kuliah pagi mulai jam 10, ya kan?
ada sore, ada malam. Nah, ya kan? Jadi peraturan juga peraturan menteri, kuliah tidak boleh hari Minggu. Nah, ya kan? Kuliah boleh dari Senin sampai Sabtu. Nah, karena kita orang swasta itu, tentu kita yang hari Minggu nanti kita geser kuliahnya pada malam. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya. Nah, jadi itu perkuliahan kita di sini. Kita kuliahnya nanti ya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, hari Minggu memang kita free, kita libur, ya kita istirahat untuk keluarga. Bagi yang belum keluarga, mungkin sama pacarnya nanti, ya kan? Nah, oke. Terus, ya kan? Ini gedung B. Next. Audio Jungle. Nah, ini ruang sidang ya. Nah, ini ruang sidang ini bangkunya dingin, bukan panas ya. Orang mengatakan panas, kalau saya dingin itu. Karena ruangannya ber-AC. Ya, jangan dikatakan bangkunya panas. Ya, dingin itu AC, itu pakai AC. Pakai jas pun Anda dingin dia. Nah, panasnya setelah Anda keluar dari ruang sidang, baru dia panas. Ya kan? Ketika Anda masuk juga panas. Ya kan, setelah di dalam nanti Anda sejuk dan dingin. Nah, nanti kalau untuk mahasiswa baru itu nanti dia ujian sidangnya nanti 2024 ya. Mungkin sekitar bulan Maret 2024 dia akan duduk di sini di bangku yang sejuk. Ya, dingin lagi, pakai AC lagi. Kan begitu ya. Nggak ada bangku panas itu. Orang bilang bangku panas, saya tidak bangku dingin. Senang itu. Ya kan? Nah, tentu masing-masing Anda akan duduk di sini untuk ruangan sidang. Ya, jangan Anda takuti itu biasa aja itu, ya kan? Yang penting Anda lewati, namanya itu proses. Nah, ini ruangan sidang ya. Jadi masing-masing Anda nanti duduk di sini, duduk bersama, ya. Nanti apa yang Anda teliti di waktu Anda meneliti itu nanti disidangkan di sini. Nah, jadi sidang ini ada ruangnya sejuk, bangkunya dingin, bukan bangku panas. Next. Nah, ini ruangan meeting mahasiswa ya. Karena BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa itu kegiatannya banyak. Salah satunya termasuk dengan PKKMB. Nah, tentu sebelum PKKMB ya BEM dengan anggotanya mengadakan pertemuan ya apa sih kegiatan yang perlu untuk PKKMB. Nah, biasanya kalau kita offline, kita face to face, tentu mahasiswa mencari dosen, mencari seniornya, kan begitunya. Di sini nanti ruang rapatnya. Karena kegiatan BEM itu juga banyak, saya lihat ya, ada pertandingan, ya kan, acara wisuda juga termasuk BEM, acara di luar juga termasuk BEM. Biasanya ada karya ilmiah, lombanya kan, ada olahraga. Nah, di sini nanti ruang meetingnya mahasiswa. Oke, next. Ya, ini ruangan perkuliahan jumlah satu lokal itu 40. Ya, ruangannya pakai AC, ya kan? Jadi satu lokal itu bolehnya 40. Lebih tidak boleh, kurang boleh. Ya kan? Jadi satu lokal itu 40, ya. Satu orang dosen, satu lokal itu boleh 40. Karena lebih 40 nanti tidak bagus. Ya. Suaranya lagi kan ke perkuliahan. Nah, ini jadi kita pakai AC, ya kan fungsinya ganda ini. Ya, bisa AC alam, ya, bisa AC dingin. Nah, kan begitu. Ini tergantung mahasiswa itu nantinya. Ya kan? Oke. Lanjut ini ruang perkuliahan. Audio Jungle. Nah, ini ruang aula. Saya sekarang ini di ruang aula memberikan apa namanya materi ya. Ini ruang kita kalau kita ada pertemuan nanti ya mahasiswa yang berjumlah lebih kurang 200 kita di aula nantinya. Kalau kita kuliah umum juga kita di aula. Ya kan? Jadi aula ini serbaguna, bisa jadi lokal, bisa jadi ruangan aula. Nah, jadi sekarang ini saya berdiri di aula bersama
panitia ya tentang PKKMB 2020-2001. Ya, daya tampungnya awalnya lebih kurang 200 orang. Ya, oke, silakan. Nah, ya, jadi kita di Setia perlu olahraga, ya. Kita biasanya olahraga di Setia ini hari Selasa, ya. Ini ada tenis meja, kita olahraga hari Selasa, termasuk dengan mahasiswa, ya kan? Olahraga itu perlu, ya kan? Apalagi dengan COVID-19 itu perlu kita berolahraga. Ya, ini tempat kita main tenis meja ada tempatnya, ya kan? Jadi mahasiswa boleh bergabung, tidak saja dosen, mahasiswa juga boleh bergabung. Ini antara dosen dan mahasiswa punya ruangan tenis meja ini. Oke, next. Audio. Nah, ini di gedung A tadi ya, saya katakan ini perpustakaannya cukup luas. Anda bisa berdiskusi di sini, di atas ini di lantai 2. Ya, itu ruangan apanya, tempat belajarnya juga cukup banyak, ya kan? Ketika Anda mencari buku untuk penelitian atau buku referensi untuk mata kuliah, di atas ada semuanya, ya kan? Karena buku itu ada lebih dari 1000, ya kan? Tentu yang paling banyak itu buku administrasi, ya, ada buku ekonomi, ada buku manajemen, ada buku ilmu politik. Nah, nanti Anda bisa berhubungan dengan Bapak Eko, ya kan? Adalah Kepala Perpustakaan Setia PPN Padang. Ya, oke, lanjut. Nah, ya kan? Anda kalau sudah letih kuliah, Anda boleh minum di kantin, di kafe. Ya, ini kafenya. Ya. Mungkin Ibu Aster belum pernah lihat ini ya. Ya, Bu Aster. Nah, ini kafe kita ini nih. Karena COVID sudah 8 bulan, si Aster tidak pernah ke sini ya. Nah, ini kondisi ya, Aster ya. Nah, jadi kita sudah merubah kafe kita. Kita juga nanti bisa karaoke di sini. Sesudah minum, jadi kita istirahat bisa di ruangan kafe. Ya kan? Nah, memang kita sudah 8 bulan tidak ketemu nih, Master. Ya kan? Sementara kita begini aja dulu. Mudah-mudahan COVID ini tahun sekarang sudah habis. Ya kan? Kita juga sudah pusing ini yang namanya online ini. Ya kan? Dikatakan efektif ya, dikatakan tidak juga iya, kan begitu. Ya kan? Nah, kita juga udah rindu sama mahasiswa yang semester 2 dan juga semester 4. Tapi yang namanya keadaan ya sampai semester ini berakhirnya, semester 1 atau semester 7, semester 5 tetap pakai daring ya sampai Januari. Dan mudah-mudahan mungkin semester 2 kita bisa tatap muka atau offline dan bisa Anda datang ke kampus ya. Nah, ini Cafe Setia. Oke, next. Nah, ini ruang parkir ya. Ruangan parkir lebih kurang 1000 meter. Ya. Jadi yang Anda mempunyai kendaraan itu nanti Anda bisa parkir di sini. Ini cukup luas ya. Yang bagian depan tuh mobil, yang bagian belakang nanti motor. Ntar kalau motor di depan nanti hilang. Iya kan? Nah, jadi parkir mobilnya di depan, terus di belakangnya nanti untuk parkir motor roda 2. Baik itu dosen maupun mahasiswa. Ya kan? Nah, ini ruang parkirnya. Lebih kurang 1000 meter. Ya kan? Oke, next. Nah, ini lagi tema beda ya. Kesadaran lingkungan hidup, kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Nah, kalau kita bicara bencana, Sumatera Barat juga termasuk banyak bencana ya. 2009 kita digoyang ya, bukan goyang dandut ya. Kita digoyang gempa ya, kekuatannya hampir 8. 7,8
skala Richter atau magnitudo sekarang ini ya. Ya, yang di 2009 yaitu menggoncangkan Sumatera Barat, yang Padang dengan Mentawai. Nah, untuk itu ya perlulah kita sila membenahi kampus kita, rumah kita, ya mungkin di kantor kita, ya kita perlu penghijauan. Ya kan, namanya mata ini memang memandangnya yang bagus-bagus ya, yang enak dipandang mata. Nah, ya kan, tentu di rumah maupun di kantor atau di organisasi perlu yang menanam pohon hijau. Di sini namanya pohonnya ada banyak di sini, ada buahnya mangga, jambu, tapi jambunya belum apalagi berbuah. Ya. Nah, itu ada di sini. Terus masalah kesehatan. Nah, ini berhubungan dengan COVID-19 ya. Tentu kita menjaga jarak. Nah, kita jaraknya ada yang ratusan kilometer sekarang ini ya kan. Kita jaga jarak ya sesuai anjuran Menteri Kesehatan, juga pemerintah daerah harus pakai protokol kesehatan, ya cuci tangan katanya dan pakai masker. Nah, saya sekarang nggak pakai masker ini. Kalau saya pakai masker nanti suaranya nggak terdengar, ya kan? Nah, oke. Terus melakukan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran. Nah, kita perlu merawat bumi, ya kan? Kalau kita merawat bumi, menjaga bumi, tentu Anda ya juga menjaganya dengan baik. Ya, mungkin tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Ya, tempatnya sudah ada. Ya, ada yang sampah kering, juga ada sampah yang basah. Biasanya pemerintah Besasi sudah memberikan tempat itu. Nah, buanglah sampah itu pada tempatnya, ya kan, sehingga nanti tidak akan terjadi bau atau polusi udara. Nah, ini sangat menyengat ini bagi hidung kita, ya kan, kecuali hidungnya tersumbat. Ya, kalau hidungnya tersumbat, bau sampah itu tidak terbaun dia. Nah, jadi kalau yang tidak tersumbat hidungnya berarti agak menyengat polusi udaranya itu. Ya, oke, next. Ya, karena waktu saya terbatas ya. Ya, mungkin saya akhiri. Mungkin sampai di sini. Ya, mudah-mudahan materi saya ini akan menambah ilmu bagi Anda. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Adik-adik peserta PKKMB STIA LPPN Padang tahun 2020. Sebelum istirahat, kita ada sesi foto bersama dan diminta kepada peserta dan semua peserta PKKMB STIA LPPN Padang untuk mengaktifkan videonya agar kita bisa foto bersama pada sesi ke-1 ini. Sudah siap? Bapak dan Ibu IT, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana, dapat kita mulai? Silakan mengaktifkan semua video sehingga semua peserta, semua gambarnya dapat kami ambil. Oke. Sini Bunda. Oke Bunda. Senyum. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Cheers. Oke, Bu. Udah. Gimana?
Yang kedua. Ulangi lagi. Sekali lagi. Semua kita bilang oke ke kamera. Oke. 2, Alright. 1, 2, 3. Udah itu. Nampak kita. Oke, sudah? Udah. Baiklah semua peserta PKKMB tahun 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Padang. Kembali saya sampaikan bahwa kita akan ada sesi kedua yang akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 2 siang nanti. Jadi kita akan beristirahat dimulai dari jam 11.20 hingga jam 14.00 nanti. Dan kembali kami ingatkan kepada para peserta PKKMB tahun 2020 untuk mengisi link absen yang telah kami bagikan. Dan juga kami ingatkan kembali untuk bergabung kembali bersama kami pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, karena kita akan ada sesi kedua. Baiklah Bapak Ibu peserta undangan dan para peserta PKKMB tahun 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Padang. Itulah rangkaian acara PKKMB tahun 2020 dari pagi hingga siang ini untuk sesi pertama. Sampai jumpa di sesi kedua nanti. Dan diminta untuk bergabung tepat waktu sehingga acara kita dimulai juga tepat waktu. Akhir kata, saya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.